Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Lutfil Hadi Hidayatullah dari kelas 4C Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Pontianak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang perilaku kos dan analisis aktivitas. Yang pertama, konsep dasar perilaku kos dan model penggunaan sumber daya. Perilaku kos adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu kos jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Jika suatu kos jumlahnya tidak berubah, sementara tingkat aktivitas bisnis bertambah atau berkurang, maka kos tersebut disebut dengan kos tetap. Jika suatu kos jumlahnya secara total berubah sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis, maka kos tersebut disebut kos variabel. Jika perilaku kos mencerminkan kedua karakteristik perubahan tersebut, maka disebut kos campuran. Yang kedua, kapasitas aktivitas. Kapasitas aktivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas. Sedangkan aktivitas istilah umum adalah tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk dapat melaksanakan aktivitas, maka kapasitas harus dimiliki terlebih dahulu. Nah, yang pertama, mengukur penggunaan aktivitas. Perubahan tingkat penggunaan aktivitas diukur dengan cost driver atau pemicu timbulnya cost. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku cost, pertama-tama harus ditentukan aktivitas dan pemicu cost yang terkait yang dapat mengukur kapasitas dan penggunaan aktivitas. Aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku cost. Sumber daya adalah elemen-elemen ekonomi yang dikonsumsi pada saat pelaksanaan aktivitas. Nah, konsumsi sumber daya oleh aktivitas tersebut diukur dengan satuan nilai uang yang disebut dengan kos. Oleh karena itu, disebut juga dengan kos aktivitas. Besar kecilnya kos tergantung pada besar kecil sumber daya yang dikonsumsi. Besar kecilnya sumber daya yang dikonsumsi tergantung pada tingkat aktivitas yang dilaksanakan. Mengukur penggunaan aktivitas. Perubahan tingkat penggunaan aktivitas diukur dengan cost driver atau pemicu timbulnya cost. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku cost, pertama-tama harus ditentukan aktivitas dan pemicu cost yang terkait yang dapat mengukur kapasitas dan penggunaan aktivitas. Periode waktu dan rentang kapasitas yang relevan. Dalam jangka panjang, semua kos adalah variabel, sedangkan dalam jangka pendek, paling tidak ada satu jenis kos yang bersifat tetap. Yang menjadi masalah adalah menentukan seberapa pendek jangka waktu pendek dan seberapa panjang jangka waktu panjang. Oleh karenanya, dalam menjelaskan perilaku kos, rentang waktu dan rentang kapasitas yang relevan sebaiknya dinyatakan secara spesifik. Klasifikasi kos berdasarkan perilakunya. Nah, di dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa perilaku kos dapat dideteksi melalui perubahan jumlah kos akibat perubahan aras atau level aktivitas. Kos variabel dan kos variabel bertahap kos. Variabel adalah kos yang secara total berubah jika terjadi perubahan tingkat aktivitas. Sebenarnya, sifat perubahan kos ini tidaklah benar-benar linear, melainkan bertahap. Untuk itu, dikenal istilah dengan cost variable bertahap atau disebut step variable cost. Yang kedua, cost tetap dan cost tetap bertahap. Cost tetap adalah cost yang dalam rentang waktu atau aktivitas tertentu tidak berubah. Meskipun terjadi perubahan tingkat aktivitas, perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan tetap adalah tetap dalam rentang waktu tertentu. Sehingga jika ditunjukkan dalam gambar akan tampak bertahap seperti tertera pada gambar samping ini ya. Kemudian kos campuran. Kos campuran atau mixed cost adalah kos yang memiliki karakteristik tetap dan juga karakteristik variabel. Ciri-ciri dari kos campuran ini adalah perubahannya yang tidak linear antara perubahan kos dengan perubahan aktivitas. Oke, sekian, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.